Selamat berjumpa. Mudah-mudahan sehat semua ya. Di masa pandemi ini, insya Allah turun terus penularan penyakitnya, dan kita harapkan, kita doa bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan cepat selesai pandemi global ini. Oke. Di sini adalah channel Agung SS Oil Gas Mine Law channel, di mana topik hari ini sangat menarik terkait dengan geopolitik, karena pipa gas alam Nord Stream 2 itu di Eropa itu ada pipa. Sangat menarik karena kaitannya pipa gas alam itu adalah dengan geopolitik, baik tekanan-tekanannya maupun leverage untuk negosiasinya. Oke, dan kami Agung Sulaiman, mata kuliahnya hubungan internasional tadi, dengan yang tertarik geopolitik. Kami juga selama 35 tahun ini berkecimpung, pernah bekerja di Anand Biyung Nasution, ya kan, Nasution Lubis Hadi Putranto, Lover. Terus saya juga pernah, alhamdulillah, operator dari channel ini, pernah kerja di Havco Indonesia, oil and gas company, investornya beberapa dari Amerika, ya kan, dan juga pernah di PT Freeport Indonesia Mining, itu copper and gold. Dua-duanya adalah in-house legal counsel. Nah, kami sekarang ini, dan kami sudah merintis law firm kami, ya boutique law firm lah, kecil ya, dan independent lawyer, itu sudah hampir lebih daripada 15 tahun, 20 tahun malah ya. Kalau digabung aset-aset itu, kami harus bersyukur kepada Allah SWT, dan kami ingin berbagi ilmu berdasarkan pengalaman ini. Kami tertarik untuk membahas. Nah, pembahasan hari ini adalah, episode ini adalah geopolitik proyek pipa gas alam North Sea Stream. Di pipa itu akan menghubungi daerah Rusia, mulai dari tempat di mana ada sumber gas alam tersebut, Jerman, melalui pipa yang dibangun di bawah dasar laut Baltik. Sangat menarik ini, karena akan melalui beberapa negara Eropa. Nah, kita tahu bahwa kebutuhan Eropa itu satu tahunnya itu atas gas alam itu sekitar 100 miliar meter kubik gas alam. Nah, disinilah letak serunya permasalahan ini, dan sangat menarik bagi operator dari penulis untuk membahasnya. Karena pipa gas alam ini, atau disebut juga Nord Stream Gas Pipeline. Nah, ini kita panjangnya itu kurang lebih sekitar 1.224 km. Nah, yang menarik juga, jangan lupa kalau membahas sesuatu, jangan lupa topiknya, sejarahnya, ya kan, daripada jalur pipa yang disingkat dengan, kadang-kadang disingkat dengan Nord Stream 2, kadang-kadang atau Nord Stream, kadang-kadang disingkat dengan jalur pipa NC, Nord Stream Gas Pipeline, NSGP. Oke. Proyek pipa gas ini pada awalnya dimulai tahun berapa sih? Pertanyaan-pertanyaan yang muncul kan? Itu ternyata sudah dari tahun 1977, ya kan? Karena dibentuk perusahaan joint venture. Perusahaan joint venture yaitu yang akan membangun, ya, juga mencari pendanaannya. Dari kan perlu pendanaan, ya, fasilitas harus ada pendanaannya, dan juga operatingnya sama manajemennya nanti daripada pipa-pipa yang kan kalau bahasa istilahnya tuh capital expenditure kan. Jadi artinya pengeluaran untuk capital berbentuk yang seperti pipa itu capital expenditure. Nah, itu perusahaan joint venture yang dibentuk di Eropa itu adalah untuk menyalurkan gas pipa ini. Gazprom dari Rusia, perusahaan dari Rusia ya, Neste atau Fortum dari Finlandia, yang diberi nama North, artinya joint venture ini disebut dengan, yang dibentuk disebut dengan North Trans Gas. Oke. Nah, pada saat video ini dibikin, tentunya telah dibangun, karena itu kan ada beberapa fase, nanti kita lihat ya. Kalau yang menjadi hot itu, yang menjadi topik isu hangat itu di berita media maupun mainstream sama itu adalah terkait dengan pipa yang kedua. Jadi, nah ini yang pipa yang pertama kita lihat, ya kan, itu studi kelayakannya itu dibikin tahun 2001. Bayangin. Nah, ketiga perusahaan itu yang membuat adalah ada perusahaan Rusia, Gazprom, terus ada perusahaan Jerman, Ruhrgas,
dan satu lagi Fortum itu yang dari Finlandia. Nah, itu mereka melaksanakan studi kelayakan atau feasibility studies disebutnya ya, terkait dengan proyek jaringan pipa gas alam ini. Tentunya dilihat dari cost-nya, ongkosnya berapa, dana yang dibutuhkan berapa, ya kan? Nah, terus kalau dibangun nanti bisa nggak ada return of investment-nya? Dan biasanya investasi itu kan sebagian mungkin dicari dari bank, hanya terus mungkin sebagian dari para negara-negara joint venture tadi. Itu mekanismenya biasanya skemanya macam-macam lah ya. Nah, oke. Terus tahun 2002 itu ada komite manajemen Gazprom itu setuju untuk membuat jadwal proyek pembangunan. Jadi nampaknya tahapannya sudah dari feasibility, kelayakannya dianggap kayak seperti ibaratnya antara ongkos yang dikeluarkan dan pengembalian investasi itu serta pengembalian dari bank itu nampaknya komersial ya nampaknya. Makanya dibikinlah suatu jadwal pelaksanaan proyek pembangunan jalur pipa gas dari Rusia ke Jerman, ya kan, yang panjangnya kurang lebih tadi adalah 1224 km panjang kan. Oke. Nah, tetapi pada tahun 2005 salah satu pesertanya yaitu dari Finlandia, Fortum, itu menjual sahamnya 50% dijual ke North Transgas Oil, ke yang dari saham yang dimiliki di North Transgas tadi, Gazprom. Nah, terus juga ada terjadi ganti nama daripada operatornya. Itu pada bulan Oktober tahun 2006 perusahaan operator pembangunan proyek ini akhirnya menjadi Nord Stream AG. Nah, itu namanya itu dirubah operatornya ya, menjadi Nord Stream AG. Oke. Nah, ini jaringan pipa itu kan dibuatnya di bawah dasar Baltik ya kan, Laut Baltik. Tapi sebelumnya juga dari daratan Rusia karena itu gasnya nampaknya itu berasal dari daratan. Ya kan, kita lihat di sini itu Rusia membuat pipa. Kalau udah diproduksi kan itu disimpan di satu tempat, ya kan? Tapi atau langsung disalurkan ke pipa. Pipa itu kurang lebih yang di onshore, yang di darat itu lebih kurang 117 km. Oke. Nah, itu kita lihat bahwa jalur pipa ini dibangun di bawah laut Baltik. Dari mana? Dari Teluk Portobaya menuju ke pantai Jerman, yaitu Greifswald, ya kan? Oke. Nah, negara-negara yang mendapatkan pasokan gas alam ini dari pipa ini ada beberapa negara yaitu Finlandia, Swedia, Inggris. Oke. Sementara itu ya. Nah, terus kandungan gas alam. Nah, ini penting. Ya kan, biasanya anak-anak geologi yang harus terjun untuk melihat perkiraan gas alam cadangannya itu berapa. Nah, itu diperkirakan pada saat itu di Galapan gas di Yuzhno-Russkoye itu lebih dari 1 triliun meter kubik. Iya, termasuk 700 juta proven reserve. Oke. Nah, tahapan dan perkembangan pipa. Nah, kita lihat dari bawah tahapan-tahapan pembangunan ini bertahap-tahap. Yang pertama ya gitu. Tahapannya yang pertama aja ada 2 tahapan. Pipa pembangunan konstruksi ini pada tahun pertama kali dibangun tahun 2010. Oke. Dan selesai pada bulan Juni 2011. Oke. Nah, terus mulai operasinya jaringan ini gas alam ini dari Rusia ke Jerman adalah pada bulan November 2011. Nah, ini ada tahapan kedua terus. Pembangunan pipa gas alam Nord Stream Gas Pipeline ini daripada yang pertama ya, daripada yang pipa yang pertama itu bulan Mei 2011 dan selesainya kurang lebih bulan April 2012. Oke. Nah, kapasitas volumenya ini diperkirakan 27,5 miliar meter kubik. Oke. Nah, jaringan kedua mulai beroperasi Oktober 2012. Nah, di sini ada masalah mengenai geopolitiknya. Ya kan, mulai percikan geopolitiknya itu apa? Pada tahun 2014 itu Rusia menganeksasi Crimea. Sedangkan Crimea itu adalah kota administrasi daripada Ukraina. Ya bayangin. Kurang lebih menurut informasi yang kita cek itu ya, itu 60% penduduknya berasal dari etnis Rusia. Nah, makanya terus diadakanlah referendum. Ya kan, di mana di referendum itu mereka menginginkan
untuk bergabung dengan Rusia dan memisahkan diri dari Ukraina. Nah, itulah pelaksanaan referendum tadi. Nah, jadi istilahnya kalau secara hukum internasional kan ini disebut aneksasi perluasan wilayah Rusia yang akhirnya meliputi juga daerah Crimea. Nah, mungkin dari sudut pandang Rusia, mereka untuk menghindari bahwa mereka melakukan agresi, dilakukanlah referendum. Jadi kalau referendumnya itu kan dari masyarakat penduduk setempat nih, di mana populasi 60% adalah etnis Rusia. Nah, itu setelah dibuat referendum tadi, hasilnya mereka keluar dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia. Begitu, sehingga ibaratnya mereka minta untuk Rusia membantu mereka untuk menerima hasil referendum tersebut. Ada secara legal hukum internasional dianggap bahwa aneksasi ini adalah berdasarkan permintaan daripada Crimea tadi, di mana referendum dari masyarakat di sana yang kurang lebih menyetujui untuk keluar dari Ukraina dan masuk ke dalam Rusia. Dan itu tentu saja diprotes oleh pihak Ukraina karena tadinya Crimea itu adalah kota administrasi mereka. Nah, Amerika Serikat sebagai negara besar ya, menolak juga referendum tersebut dan disebut bahwa aneksasi itu tidak diakui lah oleh Amerika Serikat. Di sinilah kelihatan mulai ada semacam kayak titik-titik adanya perbenturan. Perbenturan apa? Perbenturan pengaruh kekuasaan di antara negara besar yaitu Amerika dan Rusia. Cuman Rusianya dalam hal ini di Eropa ini di bagian Eropa ya. Karena kan Rusia dengan balkanisasi itu sudah terpretel. Tadinya kan Soviet Uni, akhirnya tinggal Rusia. Oke. Nah, kita kembali kepada ini, makanya Ukraina itu sangat tidak setuju dengan pipa kedua ini. Nanti kita lihat ya. Oke. Nah, akhirnya dibentuklah joint venture. Joint venture kepemilikan ini itu kalau yang pertama nih, yang pertama itu komposisi sahamnya itu BASF dan ION Ruhr Gas itu memiliki masing-masing 15,5% saham. Sedangkan NV Nederlandse Gas Unie itu 9%. Ya kan, dan GDF Suez itu perusahaan juga itu 9% memiliki saham di situ, di joint venture yang melakukan operator, feasibility study, terus pembangunan, ya kan. Skema pendanaan, manajemen, operational, maintenance. Gas alam ini. Oke. Nah, kalau yang kedua sekarang kita, ya kan, itu kan sudah selesai tuh. Ya kan, sudah beralih, sudah on operation kalau kita lihat nanti di petanya. Nah, sedangkan sekarang nih proyek pipa gas alam kita menaik tahapan ke pipa gas alam Nord Stream 2. Nah, pembangunan proyek ini merupakan proyek joint venture. Nah, ini joint venture lain lagi nih. Ya, dari perusahaan ini yang akan melakukan operator sama pencarian dana, sama memanage, mengelola, konstruksi, ya, feasibility, konstruksi, feasibility kan kurang lebih udah bisa belajar yang pertama ya. Itu kurang lebih yang kedua ini joint anggotanya, membersnya adalah Uniper dan Wintershall dari Jerman, oke. Terus Engie dari Prancis, Shell perusahaan Inggris dan Belanda, dan WMF dari Austria. Nah, kurang lebih jadi ada 5 negara ya, di mana mayoritas tentunya GRA Gazprom ini, karena sumber minyaknya kan dari Rusia. Pipanya milik bersama dalam pengertian kepemilikan itu dibentuklah satu joint venture company, ya kan, di mana mereka itu punya share saham di situ. Nah, volume gas yang akan disalurkan diperkirakan 55 miliar meter kubik per tahun. Ini kan selalu kalau kita lihat hitungan-hitungan itu selalu kebutuhan setahun berapa. Jadi perhitungannya selalu dibikin setahun gitu kan, setahun gitu kan. Nah, ini kebutuhannya kalau seluruh Eropa kita jelaskan tadi kebutuhannya atas gas alam ini kurang lebih adalah 100 miliar kubik meter Per 1 tahun. Pendanaannya, nah kita lihat di sini kan pendanaannya adalah 50%. Oleh 5 pemegang saham joint venture. Bicara mengenai penolakan dulu nih geopolitiknya. Ya, USA sangat menolak pembangunan jalur pipa gas kedua ini, Nord Stream 2. Ya kan, karena apa? Dia khawatir dong
bahwa Rusia akan menjadi pemasok gas alam terbesar ke Eropa kan. Yang semula kan udah kurang lebih 55 miliar juga lah kalau digabung ya. Kan ada yang pipa pertama, pipa kedua ya tahapannya dua ya kan. Nah kalau digabung dengan ini kan bisa mencapai kurang lebih 100 ya kan. Makanya di situ berarti apa? Berarti ketergantungan negara Eropa itu sangat tinggi kan kepada Rusia. Nah di mana dikhawatirkan Rusia ini akan berperanan menjadi semacam kayak, karena dia yang punya, dia kayak semacam punya leverage lah untuk melakukan yang sesuatu ya yang tidak lagi. Tapi kan di locknya pipanya kan diperlukan pipa untuk menyalurkan gas tersebut, karena ini daratan dibuat pipa. Nah pipanya itu kan joint venture, ada beberapa negara, jadi Harusnya komite ada yang dibentuk dari para pemegang saham tersebut, ya ditunjuklah nanti ada ketuanya, anggotanya segala macam kan. Nah tentunya nggak bisa apa Rusia main sembarangan ya kan. Nah tapi Amerika tetap ngotot apa menekankan bahwa dia tidak setuju adanya proyek pembangunan, dan implementasi daripada ketidaksetujuan ini dilakukan dengan memberikan sanksi ya kepada siapa? Kepada kontraktor perusahaan yang akan membangun pipa tersebut dari bawah dasar laut itu dikasih sanksi. Bayangin, dikasih sanksi waktu zamannya Trump ya. Kalau keberatannya sih Obama juga udah melakukan keberatan ya Obama. Trump itu dia menambah lagi dengan adanya sanksi tadi. Nah, kita lihat sekarang nih reaksinya. Nah, karena kita ketahui bahwa Jerman itu 40% gas alamnya itu menggantungkan diri kepada Rusia, artinya kepada sumber daya alam Rusia yang besar ini kan. Nah, sehingga karena ketergantungan makanya dia terlibat juga di dalam pemegang saham tadi kan, di dalam pemegangan saham daripada perusahaan joint venture, karena dia berkepentingan juga ikut mendanai nilai pembangunan proyek yang kedua ya, itu diberikan 10 miliar euro ya kan, atau ekuivalen dengan 12 miliar United States dollar ya kan, besar kan itu. Makanya 50% akan ditanggung oleh para peserta daripada joint venture pemegang saham. Nah itu mereka akan memfinance dari perusahaan itu, mau itu mereka dapat dari mana, sumber mana, tapi yang penting 5 negara itu memfinance. Nah 50% sisanya kemungkinan itu dari bank, kan ada pinjaman, terus ada juga penyertaan dari mereka yang mungkin di-treat juga sebagai shareholder loan, kita nggak tahu ya. Karena kan pengamat hanya mengamati dari jauh, tapi pengalaman daripada operator di dalam financial scheme ini, itu kan biasanya ada juga begini, biasanya bisa kalau kontribusi dari masing-masing itu bisa ada shareholder loan dari peserta perusahaan yang memegang penyertaan modal di joint venture tersebut, dia memberikan shareholder loan, bisa begitu kan? Ya kan? Nah, shareholder loan itu bisa kepada siapa? Kepada yang joint venture-nya tadi, kan gitu kan? Besarnya tergantung mungkin sesuai dengan porsi masing-masing, porsi komposisi saham mereka ya. Ya kurang lebih gitu lah. Ini hanya bayangan dari pengamat ya, operator sebagai pengamat yang kurang lebih udah berapa tahun ya, 35 tahun terlibat senantiasa di dalam bidang merger, farm in, farm out, ya kan, terus jual beli blok minyak gas ya kan, termasuk juga financingnya. Nah financingnya inilah yang kurang lebih menarik ya kan. Oke, nah kita kembali ke tadi, nah itu pada saat Joe Biden Presiden Amerika Serikat yang baru, dia mencabut sanksinya terhadap kontraktor yang melakukan pembangunan tadi. Nah, cuman dia menyisakan masih ada tetap sanksi terhadap 4 kapal, ya 4 kapal yang terlibat juga dalam proses pembangunan proyek tersebut ya. Nah, kita harus cek yang lebih detail. Tapi intisarinya yang kita bisa tangkap adalah Joe Biden ini usaha kurangi tensi dengan negara-negara Eropa, terutama Jerman ya. Nah, karena dia juga membutuhkan national interest Amerika. Apa national interestnya dia? Tentunya dia ada perang dagang kan, perang dagang dengan Republik Rakyat Cina. Nah, di mana perang dagang ini makin meruncing. Nah, termasuk adanya kekuatan armada ekspansi militer armada Republik Rakyat Cina di laut Cina Selatan. Nah, sehingga tentunya Amerika membutuhkan dukungan daripada negara-negara Eropa ini. Kan sebenarnya mereka juga anggota NATO kan, tapi gara-gara salah satu terindikasi gara-gara pipa Rusia di mana mereka kerjasama,
dengan Rusia ini, artinya anggota NATO tadi kan, kalau secara negara kan ada Prancis kan anggota NATO juga, Jerman anggota NATO, Belanda anggota NATO. Lihat di sini kan seperti Shell itu kan joint venture-nya perusahaannya Inggris dan Belanda. Nah, kita lihat Inggris di sini ternyata dia bergabung dengan AUKUS yang fakta pertahanan lah, Australia, Amerika dan Inggris kan gitu kan. Jadi kita lihat di sini nuansa geopolitik dikaitkan dengan sumber daya alam yang sangat menarik. Oke, nah berarti di sini kan kelihatan adanya rebutan kekuasaan, pengaruh yang national interest ya kan terhadap regional di Eropa situ. Dan inilah yang nantinya kita lihat akan menyebabkan salah satu penyebab terhambatnya pembangunan itu, sehingga terhambat pelayan kebutuhan gas alam yang kurang lebih sebagian disalurkan lewat pipa yang pertama, tapi yang masih belum mencukupi karena kebutuhannya kan kalau kita lihat akumulasi per tahun 100 miliar cubic meter kan. Nah, sehingga kalau ada tambahan 55 cubic meter ini kan national interest kepada negara-negara Eropa kan sangat membutuhkan. Makanya mereka juga negara-negara tersebut melalui perusahaannya membutuhkan bukan kontribusi Biayaan 50% dari pembangunan. proyek gas alam ini. Ya, kita bisa lihat tuh. Jadi kaitan antara financing, pemegang saham, sama pengontrolan dari pipa gas ini tentunya juga untuk menjamin kebutuhan pasokan gas alam di negara-negara Eropa tersebut. 5 negara yang menjadi anggota joint venture ini. Oke? Nah, setelah itu kita lihat bahwa tanggal 10 September 2001 itu pemerintah Rusia mengumumkan selesainya pembangunan daripada pipa gas kedua ini. Walaupun ada tekanan-tekanan dari Amerika berupa sanksi segala macam, tapi ternyata pembangunannya jalan, cuman emang terhambat. Diumumkan 10 September 2021 oleh pemerintah Rusia bahwa ini sudah selesai. Dan kepala perusahaan daripada pimpinan perusahaan daripada Gazprom pun, yaitu disebut Alexei Miller ya, itu juga mengumumkan bahwa konstruksinya sudah komplit sepenuhnya, sudah selesai sepenuhnya. Nah, berarti kita kan tinggal menunggu izin operasi. Nah, tentunya izin operasi itu dari para anggota-anggota daripada perusahaan-perusahaan joint venture ini dikonsultasikan dengan pemerintah masing-masing. Nah, sehingga pemerintah masing-masing yaitu Prancis, Austria, Belanda, Jerman, termasuk Inggris. Jadi dalamnya, walaupun dia sekarang nampaknya bersekutu dengan Amerika, di sini kan artinya di sini satu sisi Inggris di sini anggota joint venture di sini, tapi di satu sisi negara Amerika sebagai sekutu terdekat daripada Inggris kan Amerika, termasuk sekarang Australia, itu ternyata Amerika kan melakukan penekanan kali tidak setuju, dan juga Ukraina ini mengatakan bahwa dengan pembangunan pipa ini security daripada maksudnya national security interest Ukraina dengan trauma Crimea dianeksasi itu dia merasa terancam juga keamanannya. Sampai sekarang pun dia tidak setuju. Ukraina kalau mendengar Rusia kan Rusia besar, apalagi modalnya Rusia itu gasnya ini, ya kan gas alam ini kan kekuatan dari satu negara, sumber dayanya kalau gasnya besar ya dia kuat lah secara real ya, karena fisiknya kan dia punya, itu kan gasnya dia, ya kan harus disalurkan lewat pipa kan, karena ini daratan benua Eropa. Nah itu dikontrol oleh 5 negara anggota daripada joint venture pipa tersebut, ya kan? Kepemilikan daripada pipanya sendiri, infrastruktur pipanya itu yang merupakan capital asset tadi itu dikontrol oleh pihak joint venture tadi. Jadi emang Rusia memegang 51% saja kan, yang memang mayoritas, tetapi kan mayoritas yang lain kan kalau dijumlahin kurang lebih akumulasi jadi 49%. Pasti ada votingnya kan, tentunya tergantung bidang apa, apakah misalnya votingnya misalnya apakah pipa itu dijaminkan. Biasanya kalau ada financing 50% financing dari bank, nah bank itu bank yang mana gitu ya, nah itu pasti bankersnya juga minta jaminan. Nah jaminannya itu apa? Biasanya jaminannya
bisa pipanya sendiri, dia bisa sita, ya kan? Kalau ternyata tidak ada pembayaran dari joint venture ini, ya kan? Atau yang dijaminkan adalah itu atas gas alamnya sendiri, gantung hukum sistem jaminan yang dianut. Tapi kan utangnya joint venture ya, artinya joint venture company itu masing-masing anggota itu sebagai shareholder aja di situ ya kan. Tapi mereka juga masing-masing kan mendanai juga melalui shareholder, karena 50% ditanggung oleh masing-masing daripada anggota 5 negara joint venture tersebut ya, sebagai biasanya sebagai shareholder loan lah ya. Nah itu tentunya mereka dalam shareholder loan itu juga ada perjanjian financing lagi tuh antara para pemegang saham yang memberikan loan itu dengan shareholder loan itu tentunya juga mereka mengharapkan adanya pengembalian daripada financing mereka. Jadi mereka kan selain mereka ada shareholder loan, mereka juga ngambil keuntungan nanti dari dividen, dari keuntungan daripada operation daripada pipa ini. Nggak tahu, mungkin artinya ada management fee ya untuk mengelola, mengoperate, kan tentunya ada operating fee. Ini makanya itu folder-foldernya yang mana yang kita masukin nih. Menarik kan? Ya, terutama dari sudut geopolitik ya, dan kekuatan leverage, kekuatan masing-masing. Tentunya cash flow-nya itu kan kalau mereka udah dapat bagian dari gas alam tadi, itu kan jadi bisa membuat mereka punya kapasitas untuk mengembalikan uang tadi ke bank, kan gitu kurang lebih. Tapi kalau yang ke banknya sendiri tentunya ke joint venture-nya biasanya kan sudah terbentuk yang namanya Nord Stream AG itu kan. Nah itu kan joint venture, perusahaan joint venture. Nah itu kurang lebih dia nanti yang pinjam kepada bank. Biasanya kalau proyek besar biasanya ada syndication loan dan ada beberapa bankers lah kan untuk bisa membiayai. 10 miliar kan ongkos pembangunannya tuh 10 miliar euro atau sekitar 12 miliar United States dollar. Oke, sekian dulu perjumpaan kita di episode ini dan mudah-mudahan sehat semuanya.